Pemain drum. Dahulu kala, di dekat sebuah danau di kejauhan, seorang pemain drum berkeliaran untuk menikmati malam berbintang. Ketika dia tiba di tepi danau, dia menemukan beberapa lembar kain halus yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, ia mengambil sepotong kain itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Itu akan membuat bantal lembut halus menyebar. Malam itu, ketika dia tidur di gubuknya, dia mendengar ketukan. Siapa yang datang jam segini? Siapa kau? Dan apa yang membawamu ke sini sekarang? Aku adalah seorang putri, dan aku dibawa mantra penyihir. Penyihir itu telah menjebakku di puncak Gunung Kaca. Aku datang ke sini untuk berenang di danau, tapi tanpa kain linen yang kau ambil itu, maka aku tidak bisa terbang kembali. Oh, aku mohon maaf sekali. Aku mengambil hanya karena aku tidak melihat siapapun di sekitar. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Tentu saja. Tapi kau tampaknya putus asa. Apakah ada cara aku bisa menyelamatkanmu? Untuk menyelamatkan aku, kau harus datang ke puncak Gunung Kaca. Begitu kau sampai di sana, sebagian besar sihir akan rusak. Setelah itu, aku bisa menyelamatkan diri. Tapi aku rasa tidak mungkin bagimu untuk mencapai Gunung Kaca. Mustahil itu hanya untuk mereka yang tidak pernah mencoba. Katakan padaku di mana Gunung Kacanya berada, Putri. Gunung Kaca itu jauhnya 1000 mil di luar hutan gelap yang penuh dengan raksasa perkasa. Aku harus pergi sekarang, dan aku tidak bisa memberitahumu lagi. Pemain drum itu adalah orang pemberani yang tidak takut apapun. Lalu dia berangkat menuju hutan gelap. Ketika dia sampai di sana, dia memukul drumnya dengan keras, sehingga seluruh hutan tampak bergetar dengan suara drumnya. Raksasa mendengar suara itu. Siapa yang berani merusak kedamaian hutanku? Ini aku, si drummer. Datang kepadaku atau terima akibatnya. Dasar anak kecil. Apa kau tidak takut pada kami? Aku akan takut kau kalau aku sendirian. Tapi dengan drum ini, aku telah memanggil semua orangku untuk memberitahu mereka bahwa aku telah menemukanmu. Dan apa yang bisa dilakukan manusia kecil sepertimu terhadap kami raksasa? Kami bisa menghancurkan 1000 darimu di bawah kaki kami. Jangan meremehkan kami. Kami manusia adalah pemikir. Kami akan bersembunyi di balik pohon di hutan, dan dalam upayamu untuk menghancurkan kami, kau akhirnya akan menghancurkan hutanmu sendiri. Kemudian, ketika kau lelah dan tidak memiliki hutan, kami akan menyerangmu dengan api. Kau benar-benar berpikir manusia bisa melakukan itu? Ya, kalau mereka tidak bisa, mereka tidak akan mengirim orang ini sendirian untuk menemukan kita, iya kan? Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Hanya ada satu yang harus dilakukan. Aku dapat meminta orang-orangku untuk kembali dan meninggalkanmu dengan tenang, tetapi kau harus melakukan satu hal untukku. Kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Sekarang beri kami apinya. Baiklah kalau begitu. Kau harus membawaku ke puncak Gunung Kaca. Baiklah, kami bisa mengantarmu ke sana dalam sekejap. Apa? Katakan pada orang-orangmu untuk tidak datang. Itu. Tentu saja. Lalu pemain drum itu mulai memukul drumnya lagi, dan para raksasa berpikir dia meminta orang-orangnya untuk kembali. Raksasa menempatkan pemain drum itu di telapak tangannya dan menyerahkannya dari satu telapak tangan raksasa ke telapak tangan raksasa yang lain. Setiap tangan masing-masing raksasa memanjang hingga 1 mil. Segera, pemain drum itu berada di puncak Gunung Kaca. Terima kasih, raksasa. Sama-sama. Mintalah orang-orangmu untuk mengampuni kami. Oh, tentu saja. Jangan khawatir. Kami tidak akan pernah mengganggumu lagi.
Para raksasa itu merasa lega dan mereka pergi. Ketika dia sampai di puncak, dia tidak melihat siapapun. Hanya ada satu gubuk kecil. Dia mengetuk pintunya, dan pada ketukan ketiga, seorang penyihir membuka pintu. Bagaimana mungkin kau mencapai puncak gunung ini? Sangat mustahil bagi siapapun untuk sampai ke sini. Mustahil itu hanya untuk seseorang yang tidak pernah mencoba. Akankah seorang musafir mendapatkan makanan dan tempat tinggal di sini? Ya, kau akan mendapatkannya. Tapi untuk itu kau harus melakukan beberapa pekerjaan untukku selama 2 hari. Aku akan melakukan apapun yang kau minta dariku. Kemudian pergilah ke kolam yang kau lihat itu, lalu kosongkan semua air yang ada di dalam kolam itu dengan menggunakan ini. Kau harus melakukan ini sebelum bintang pertama keluar di malam hari. Kecuali kalau memang kau merasa tidak mungkin. Mustahil itu hanya untuk mereka yang tidak pernah mencoba. Pasti ada penyihir yang aneh dengan alasan ajaib untuk tugas aneh ini. Atau penyihir itu mungkin telah membunuh. Mungkin ada cara untuk mengosongkan kolam dengan ini. Lalu pemain drum itu pergi ke kolam dengan bidal dan mulai mengeluarkan airnya. Tapi dia hanya bisa mengambil beberapa tetes air saja, dan sepertinya tidak mungkin dia bisa mengosongkan kolam itu tepat waktu. Menjelang siang, dia sudah cukup lelah. Saat itu, sang putri keluar dari rumah dengan sekeranjang makanan. Sang putri berbicara padanya sementara dia makan. Jangan khawatir, aku akan mengosongkan kolam itu dengan sihir. Kau berbaring saja di sini dan tidurlah. Sang putri memutar cincin di jarinya, dan segera kolam itu langsung mengering. Ketika penyihir datang untuk memeriksa kolam di malam hari, dia merasa bingung. Bagaimana mungkin kau melakukan ini? Ini sungguh tidak mungkin. Mustahil itu hanya untuk mereka yang tidak pernah mencoba. Baiklah kalau begitu, aku punya satu tugas lagi untukmu. Besok, kau harus membuatkanku 1000 karangan bunga yang masing-masing berjumlah 100 dan harus berasal dari hutan itu sebelum bintang pertama keluar di malam hari. Pemain drum itu pergi ke hutan. Dia melihat dan mencari, tetapi dia tidak menemukan bunga apapun. Menjelang siang, dia merasa sudah cukup lelah. Sekali lagi, sang putri datang kepadanya dengan sekeranjang makanan. Sang putri berbicara kepadanya sementara dia makan. Jangan khawatir, aku akan membuat karangan bunga dengan sihirku. Kau berbaring saja di sini dan tidurlah. Sang putri memutar cincin di jarinya, dan segera muncul 1000 karangan bunga yang masing-masing berjumlah 100. Ketika sang penyihir datang untuk memeriksa bunga di malam hari, dia merasa heran. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan ini? Ini sungguh tidak mungkin. Mustahil itu hanya untuk mereka yang tidak pernah mencoba. Segera setelah penyihir mendengar itu, dia hancur lalu menghilang. Aku bebas. Kau telah membebaskan aku, pemain drum. Bagaimana aku melakukannya? Mantra yang diberikan penyihir kepadaku bisa rusak hanya kalau seseorang mencoba menyelamatkan aku dan melakukan 3 tugas yang mustahil. Tugas pertama adalah kau sampai di sini. Begitu kau mencapai puncak gunung, yang menurut penyihir tidak akan pernah terjadi, dia kehilangan sebagian besar kekuatannya padaku. Dan kemudian, ketika kau setuju untuk melakukan tugas-tugas mustahil lainnya, dia tidak bisa menghentikan aku untuk menggunakan sihir cincinku. Putri, aku tahu aku hanya seorang drummer, tapi apakah kau pikir kau bisa menyukaiku? Kau adalah orang pemberani yang telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan orang asing. Tidak, aku tidak suka padamu, pemain drumku. Aku menghormatimu. Dan ya, aku juga mencintaimu. Apakah kau akan menghabiskan sisa hidupmu denganku? Iya, tapi untuk itu kita harus meninggalkan tempat ini. Pergilah ke pondok itu dan ambil harta karun sang penyihir. Lalu pemain drum itu pergi ke gubuk dan melihat bahwa gubuk itu penuh dengan emas dan batu-batu berharga, juga permata dari segala jenis. Dia punya beberapa sakramen. Sang putri mengambil 2 hal.
cincin zamrud yang indah, dan kalung batu rubi dan juga emas. Kemudian tiba saatnya untuk pergi. Sang putri memutar cincinnya, dan segera dia dan pemain drum mencapai gerbang istananya. Tetapi sebelum mereka bisa masuk, pemain drum menghentikannya. Aku ingin mengunjungi orang tuaku dan memberitahu mereka bahwa aku telah kembali dan sehat. Ya, tentu saja. Tetapi kau harus berjanji untuk tidak mencium mereka, karena kalau kau melakukannya, kau tidak akan pernah mengingatku lagi. Bagaimana aku bisa melupakanmu, sayangku? Aku akan segera kembali. Lalu pemain drum itu pergi menemui orang tuanya, dan ada kegembiraan juga perayaan serta kasih sayang, sehingga dia melupakan janjinya kepada sang putri, dan dia mencium kedua orang tuanya. Dia kehilangan semua memori sang putri. Dengan harta yang didapatnya, mereka membangun sebuah kastil besar. Putri bangsawan yang kaya dipilih untuknya sebagai pengantin wanita. Sang putri sedang menunggu di gerbang istana. Tetapi ketika pemain drum itu tidak kembali, dia menyadari apa yang telah terjadi. Dia pergi mencarinya dan segera mendengar pernikahannya. Dia bercampur dengan kerumunan pelayan yang masuk dan keluar rumah, dan segera melihat mempelai wanita. Maaf, Nyonya. Ya ampun, cincin apa yang kau pakai itu? Itu indah sekali. Aku belum pernah melihat cincin seindah ini selama hidupku. Iya, terima kasih. Kau tidak mau menjual cincin ini padaku? Oh, tidak. Aku akan membayarmu apapun yang kau inginkan. Tetapi aku harus memiliki cincin ini. Aku akan memakainya untuk pernikahanku nanti. Baiklah. Kau mungkin memilikinya, tetapi sebagai imbalannya, kau harus mengizinkan aku untuk bertemu dengan tunanganmu itu sendirian selama beberapa menit tepat saat bintang pertama keluar pada malam hari. Karena mempelai wanita sangat menginginkan cincin itu, dia setuju. Tapi pada malam hari, dia mencampur bubuk tidur dalam airnya, sehingga ketika sang putri datang untuk menemuinya, pemain drum itu tertidur lelap, dan dia tidak mendengar ketukannya. Tolong buka pintunya, pemain drum kesayanganku. Apa kau tidak ingat lagi? Lihatlah sekilas cincin ajaibku, dan kau akan ingat gunung kaca, penyihir, dan juga semuanya. Tolong, aku mohon bukakan pintunya. Sang putri menangis dan memohon semalaman, tetapi sang pemain drum tertidur lelap. Hari berikutnya, dia kembali ke istana. Maaf, Nyonya. Ya ampun, kalung itu sungguh indah sekali. Ini benar-benar indah. Aku belum pernah melihat kalung seindah ini selama hidupku. Ya, terima kasih. Apa kau tidak ingin menjualnya kepadaku? Oh, tidak. Aku akan membayarmu apapun yang kau inginkan, tetapi aku harus memiliki kalung ini. Aku akan memakainya saat pernikahanku. Baiklah, kalau kau memang ingin memilikinya, tapi kau harus mengizinkan aku untuk bertemu dengan tunanganmu sendirian selama beberapa menit tepat saat bintang pertama keluar pada malam hari. Karena sang mempelai wanita sangat menginginkan kalung itu, sehingga dia setuju. Tetapi pada malam hari, dia mencampur bubuk tidur di air tunangannya, sehingga dia bisa tidur ketika sang putri mengetuk pintunya. Tetapi kali ini, orang tua pemain drum yang telah mendengar tangisan sang putri pada malam sebelumnya telah memberitahunya semua tentang hal itu. Sang pemain drum menyadari bahwa satu-satunya cara agar ia tetap tertidur adalah karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam airnya. Lalu dia tidak minum apapun dan duduk menunggu sang putri. Segera, dia mendengar ketukan pintu. Tolong buka pintunya, pemain drum kesayanganku. Apakah kau tidak ingat? Lihatlah sekilas cincin ajaibku, dan kau akan ingat gunung kaca, penyihir, dan semuanya. Aku mohon, tolong bukalah pintunya. Pemain drum itu membuka pintu. Sang putri menunjukkan kepadanya cincin ajaib dengan yakin, dan dia mengingat semuanya. Tuan putriku tercinta, aku minta maaf, aku sangat menyesal. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Ikutlah denganku. Pemain drum itu membawa sang putri kepada orang tuanya dan menceritakan semuanya. Ibu, ayah, dia adalah kekasihku.
Aku tidak bisa menikah dengan orang lain. Ya, sama baiknya karena aku tidak bisa menikah hanya dengan seorang pemain drum. Tapi aku tidak akan mengembalikan cincin dan juga kalung itu. Kau bisa menyimpannya selamanya karena aku telah menemukan hartaku yang sebenarnya. Lalu pemain drum dan sang putri menikah dengan pesta besar dan perayaan yang megah. Dan mereka hidup bahagia selamanya.